Bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjat, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM dan jajarannya, ketua RW dan jajarannya, ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umatnya yang mampu mentauladani akhlakul karimahnya, mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya, mampu melanjutkan perjuangannya, dan semoga kita menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat-sangat bersyukur karena masih selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Di antara saudara-saudara kita yang seiman dengan kita, yang satu akidah, satu agama dengan kita, masih banyak yang belum melaksanakan
sholat, kita bersyukur karena selalu diberi kemampuan melaksanakan sholat. Karena kemampuan kita ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita doakan saudara-saudara kita yang belum sholat supaya juga ditolong oleh Allah sehingga bisa melaksanakan sholat. Karena sholat ini disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarokaha faqad hada mati. Sholat itu tiangnya agama. Siapa yang melaksanakan sholat atau siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Nah, kita bersyukur kita melaksanakan sholat, karena orang yang sholat itu di dalam hatinya akan ada kepedulian. Peduli dengan dirinya sendiri, peduli dengan keluarganya, peduli dengan agamanya, peduli dengan lingkungannya dan saudara-saudara. Ini dengan sholat. Maka bila mana sholat telah kita laksanakan, yang melalui sholat itu kita hindari perkara-perkara yang keji dan mungkar, yang dengan sholat itu kita tambahkan nilai-nilai kesabaran dalam diri kita, yang dengan sholat itu juga kita jadikan diri kita orang yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita perlu berusaha bagaimana supaya sholat kita makin hari makin baik. Amin ya robbal alamin. Kalau dalam kajian yang lalu, makin hari makin baik, bisa dari segi kualitas, bisa dari segi kuantitas. Bagaimana caranya supaya kita selalu lebih baik, bukan hanya dalam sholatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kunta fi sholatika fasolli sholatan muwaddi'." Apabila engkau akan melaksanakan sholat, maka jadikanlah sholat yang kau kerjakan itu seolah-olah sholat yang terakhir. Kita tadi sholat maghrib, seolah-olah kita melaksanakan sholat yang terakhir. Maka kita berusaha bagaimana sholat kita benar-benar khusyuk. Tapi ketemu dengan sholat isya, apakah kita melakukan hal yang sama? Lakukan hal yang sama. Seolah-olah kita nanti tidak akan ketemu dengan waktu subuh. Karena memang banyak orang yang begitu sholat isya selesai pengen ketemu sholat subuh, ternyata di waktu subuh sudah dimandikan, kemudian dikafankan, kemudian disolatkan, lalu dimakamkan. Ini artinya mati. Ini banyak. Tidak sangka-sangka yang kita pinginnya umur panjang, kadang-kadang umur kita ternyata pendek. Tapi bagaimanapun kita ingin umur kita walaupun pendek itu barokah. Amin ya robbal alamin. Kalau yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini benar-benar kita amalkan. Setiap kita sholat, kita menganggap bahwa ini sholat yang terakhir. Maka bacaan kita akan kita sertai dengan makna dan tujuannya.
Karena perlu kita ketahui ada sholat dalam tuntunan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sholat itu punya maksud dan tujuan. Itu yang sering orang katakan sebagai hakikatnya sholat. Jadi maksudnya kita sholat itu supaya kita mau menghilangkan segala kesombongan dalam diri kita. Mampu menghilangkan segala macam penyakit hati. Karena melalui sholat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari takbirnya kita mengakbarkan Allah. Sebuah pengakuan bahwa Allah maha besar, kita artinya maha kecil. Tidak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak punya kemampuan, tidak punya kehebatan, apalagi kehebatan. Bisa pun kita tidak bisa. Apalagi kalau kita menganggap ilmu kita tinggi. Padahal ilmu kita itu hanya bagaikan setetes air dibandingkan ilmunya Allah seluas samudra. Maka ilmunya Allah ini seluas samudra, kita hanya bagaikan setetes air. Nah, dari sini kita menyadari bahwa kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dan terus menimba ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dan terus menambahkan pemahaman dalam hati kita, faham dengan apa maksud dan tujuan Allah perintahkan kita melaksanakan sholat. Bukan hanya sholat, apa maksudnya puasa? Apa maksudnya kita menunaikan ibadah haji ke Baitullah? Apa maksudnya kita harus mengeluarkan zakat? Ini supaya kita fahami maksud dan tujuannya. Sehingga kalau kita sudah faham, ternyata dengan perintah sholat ini, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat itu supaya kita benar-benar mampu menjauhi perkara-perkara keji dan mungkar. Kalau sudah jauh dari perkara keji dan mungkar, maka kita akan benar-benar bersih hati kita dari segala kotoran dan penyakit hati. Dari iri, dengki, dari riya, dari ujub, dari takabur, dan lain sebagainya. Apalagi yang namanya kesombongan. Nah, ini sholat. Jadikan sholat yang kita lakukan itu adalah seolah-olah kita sholat yang terakhir. Maka kita akan perbaiki sholat kita sebaik-baiknya, bacaannya sebaik-baiknya, gerakannya sebaik-baiknya, termasuk tartilnya, termasuk tumaninahnya. Karena kadang-kadang kita sholat sendiri itu kan, kalau di rumah apalagi memang merasa waktunya sempit. Kadang-kadang orang balap sepeda aja kalah sama kita. Macir, sholatnya ngacir. Jadi bacaannya jangankan malaikat yang mendengarkan, kita sendiri saja bingung. Kalau misalnya diartikan, bacaannya ini nggak karuan, apa yang kita baca. Makanya kata malaikat nih, sholat apa mau kebut-kebutan nih. Apa karena sudah hafal tadi? Oh, sudah hafal sholatnya. Nah, ini untuk menjadi lebih baik, agar sholat kita juga lebih baik, kehidupan kita lebih baik. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi resep, jadikan setiap kita sholat seolah-olah itu sholat yang terakhir. Apa resep yang kedua? Wala takallamu bikalamin ta'taziru minhu ghadan. Jangan engkau berkata-kata
dengan pembicaraan yang menyebabkan engkau nanti meminta maaf pada hari yang akan datang. Ini rame. Ini kayaknya masing-masing juga merasa. Jangan berkata-kata dengan satu perkataan yang suatu saat nanti kita akan minta maaf dari apa yang telah kita ucapkan. Ini kayaknya bukan sekali dua kali. Apa malah saya sendiri yang ngomong? Jadi misalnya nih sekarang, misalnya kita sudah jelek-jelekin salah satu calon nih misalnya. Apakah calon dewan, apakah calon kepala desa, apakah calon camat, apakah calon apa saja sudah kita jelek-jelekin, nggak taunya jadi. Nggak taunya jadi. Dan dia benar-benar orang yang baik, orang yang bersih, orang yang melakukan tugasnya dengan amanah misalnya. Nah, kalau tidak di dunia kita ingin minta maaf, nanti di hadapan Allah, di pengadilan Allah, kita akan diperintah oleh Allah mencari fulan bin fulan yang telah kita omongkan. Itu ribetnya luar biasa. Kan ribet. Nih misalnya, makanya saya ngomong sama Pak Haji Iwan, ini saya mohon maaf Pak Haji ya. Kadang-kadang saya ngomongin Pak Haji nih, saya mohon maaf. Nanti di hadapan Allah, kalau sekarang kita tidak minta maaf, di pengadilan Allah ini tanggal sekian, jam sekian, engkau telah mengatai orang dengan perkataan yang demikian-demikian. Maka cari orang itu dan minta maaf. Ayo, nyarinya kemana dari sekian miliar orang yang dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat itu? Begitu kita cari ketemu Pak Haji Iwan, saya minta maaf, dulu saya pernah ngomongin Pak Haji Iwan. Kata Pak Haji Iwan, saya juga ngomongin orang belum dimaafkan, saya nggak mau maafin, enggak. Sebelum saya juga dimaafkan orang lain, ribet lagi. Terus gimana Pak Haji? Saya harus nyari dulu. Siapa? Saya harus nyari Pak Haji Imam katanya. Saya dulu pernah ngomongin Pak Haji Imam, ini sekarang belum ketemu, saya cari, ayo cari dulu bareng-bareng. Nyari Pak Haji Imam. Sama-sama nyari, nggak taunya Pak Haji Imam lebih banyak misalnya. Lebih banyak, ribet lagi. Yang diomongin Pak Haji Imam lebih banyak, jadi nyarinya susah lagi. Jangan kita berbicara dengan perkataan yang suatu saat kita akan meminta maaf dari kata-kata kita. Artinya, jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang buruk apalagi kepada orang lain. Nah, ini yang dipesan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah berbicara yang baik atau lebih baik diam. Maka ini nanti akan ribet sekali. Kita nyari-nyari orang yang pernah kita kata-katai dengan perkataan yang buruk. Pernah kita omong dengan gibah yang bermacam-macam. Ini nanti kita akan cari dan kita akan minta maaf. Karena ini diperintah oleh Allah. Sebelum dimaafkan, kita harus nyari dan terus mencari. Nah, dari sekarang kita punya kesempatan, mudah-mudahan kita bisa saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Sebab antara hakullah dengan hakul adami ini beda. Allah lebih mudah memaafkan kita kalau dosa itu antara kita dengan Allah. Tapi kalau sesama manusia, nah ini yang lebih ruwet lagi. Dan itu hakul adami. Allah tidak akan memaafkan kalau yang bersangkutan tidak memaafkan. Maka kita tetap harus saling memaafkan, harus saling minta maaf dan saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi resep yang ketiga, wajmi'il ya'sa mimma fi aidinnas. Jangan pernah berharap dengan apa yang telah dimiliki oleh manusia. Artinya jangan pernah berharap kepada sesama manusia. Siapapun manusia itu dirinya sendiri kurang.
Gak ada manusia yang merasa cukup, selalu merasa kurang. Maka jangan pernah berharap kepada sesama manusia. Oh rame Pak Ustadz, di media sosial tuh ada artis bagi-bagi uang. Caranya kita harus like, follow, subscribe, apa namanya? Itu. Gua taunya sudah tiap hari follow, gak pernah nyampe. Seperti itu. Kenapa? Terlalu berharap kepada manusia. Gak ada orang yang pengen berbagi dengan benar-benar lillahi ta'ala. Andaikan ada pun dia berharap dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Andaikan yang benar-benar ikhlas, dia berharap diganti oleh Allah, diganti yang lebih banyak dan lebih berkah. Andaikan ada juga, biasanya karena pengen rezeki yang lebih baik atau lebih banyak. Ya tadi kalau dapat follow yang banyak tadi kan rezekinya lebih banyak. Dibagi-bagi sekian tapi dapatnya lebih besar. Jangan pernah berharap kepada sesama manusia. Maka berharap kita hanya kepada Allah. Bisa dengan sholat, kemudian zikir yang memang khusus, zikirnya minta rizki. Baca ya Fatah ya Rozak. Tapi juga kalau Allah tidak memberi, jangan salahkan Allah. Kita wirid terus tiap hari zikir terus. Kalau Allah tidak memberi, kita jangan salahkan Allah. Karena Allah punya hak. Ada orang yang miskin, hidupnya susah, padahal ibadahnya rajin. Satu ketika karena memang himpitan ekonomi, dia berdoa kepada Allah, menangis-nangis, ya Allah, mohon berikan aku rizki ya Allah. Malaikat saja yang dengar sampai kasihan. Malaikat sampai kasihan. Kata malaikat, ya Allah, hambamu Fulan bin Fulan itu kan miskin, tapi dia rajin ibadah ya Allah. Kenapa tidak engkau beri harta saja, engkau maha kaya. Kata Allah, loh, aku akan memasukkan dia ke dalam surga itu karena kesabarannya menerima takdirnya menjadi orang miskin. Karena ditakdirkan jadi miskin dan dia sabar menerima ketentuan Allah, itu alasan Allah memasukkannya ke dalam surga. Maka kalau doa kita belum diijabah di dunia, harapan kita tetap masih ada. Allah akan berikan balasan dari doa-doa kita yang lebih baik, yaitu di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka kita tetap mensyukuri karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menjadi lebih baik, diberi resep oleh Rasulullah dengan 3 perkara tadi. Yang pertama, jika kita melaksanakan sholat, maka jadikanlah seolah-olah sholat kita itu yang terakhir. Maka kita akan memperbaiki, membenahi, kita akan lakukan dengan sekhusyuk mungkin. Bahkan kalau bisa berurai air mata menetes, karena air mata yang kita teteskan karena sholat kita, atau karena doa kita, atau karena permohonan kita kepada Allah, itulah yang mampu memadamkan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan berkata-kata yang menyebabkan kita suatu saat nanti akan meminta maaf dari kata-kata yang kita keluarkan. Artinya jangan pernah berkata yang buruk, jangan pernah menggibah orang lain, jangan pernah mengomongi keburukan orang lain. Ini supaya nanti tidak minta maaf. Baru yang terakhir tadi, jangan pernah berharap kepada manusia. Mari harapan kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini, mari kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah membuka gerbang rahmatnya, gerbang karunianya, gerbang kasih sayangnya, gerbang kemudahannya. Dan juga Allah semoga jadikan kita semua adalah hambanya yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah
Walikuli niatin sholiha wa ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihil kiram syayulilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was salihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sayyidul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhiriz zaman. Syayulilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayulilahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ala ruhi khususon. Sebut diri kita dan keluarga masing-masing. Khususan bil barakah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah awalan akhiran li ridha illah al-fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta ya ghaniyyu ya mughni. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asraril lati audataha ladai. Allahumma ya katsiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya rasiqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami, ampuni istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, kepadamu kami mohon bimbing iman takwa kami ya Allah. Ya Allah, teguhkan iman takwa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan dunia akhirat kami ya Allah. Bukakan gerbang rahmat-Mu bagi kami ya Allah. Siramkan kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami ya Allah. Berkati dan rahmati kami ya Allah dengan karunia-karunia-Mu ya Allah. Ya Allah, berkati usaha-usaha kami ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Berkati putra-putri kami, jadikan putra-putri yang solih dan solihah ya Allah. Berkati rumah tangga kami, jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya Allah. Berkati dunia akhirat kami ya Allah. Ya Allah, tanpa bimbingan-Mu kami tak akan mampu ya Allah. Tanpa pertolongan-Mu kami tak akan mampu ya Allah. Tanpa-Mu kami akan hina dina ya Allah. Tanpa-Mu kami tak mampu apa-apa ya Allah.
Ya Allah, tolong selamatkan dunia akhirat kami ya Allah. Mudahkan rizki kami untuk bekal ibadah kepadamu ya Allah. Jadikan putra putri kami hamba-Mu yang taat, yang patuh kepadamu ya Allah, dan mampu meraih cita-citanya dengan iman dan takwa ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah kita mendengarkan dan kita ikuti bersama tausiah, zikir dan doa, yang mana pada intinya apa yang telah disampaikan tadi yang paling membekas di ingatan kita. Jangan sampai kita ngomongin dia nanti harus kita ramah, ya. Jadi mumpung masih ketemu semua nih, kalau saya mungkin dulu ada ngomongin kawan-kawan dari sini nih, saya minta maaf ya. Akhirnya ketemu lagi dan sebaliknya, ya, insya Allah. Baik, semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Muli bisa menjadi pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya, panitia mungkin ada yang mau dikeluarin? Ada, ya, sambil menunggu yang akan dikeluarin. Mungkin kita tutup dulu takdim kita pada malam ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan dilanjutkan acaranya. Kami mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai selesai. Untuk itu kami mohon pamit, salam yang tidak hadir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya belum bisa kayaknya jaga stamina. Jadi Selasa Rabu ya, PPS. Iya. Jadi sehari paling hari doang. Double. Bungkus. Emang nggak dibilangin? Ustaz, tapi dia makan otaknya pergi ya kan. Ini nasi uduk promosi ini kan? Nasi uduk promosi kayaknya mau jualan ini, jangan-jangan ini. Alhamdulillah kita nikmatin Nabi uduk. Kita nikmati nih. Alhamdulillah. No. Ya.